orang tua pasti akan ngebelain anaknya ya, tapi aku juga nggak mau komen di situ karena aku juga belum lihat apa yang orang tuanya bicarakan. Yang jelas ya biarkan kuasa hukum aku yang mengawal kasus ini karena aku juga lagi banyak pekerjaan lagi. Jadi kebutuhan ini kan cukup sama Ayu, keluarkan semua. Diajak makan, diajak ulang tahun, diajak ke puncak. Dua malam itu. Nyewa villa sama nyewa hotel gitu. Dan itu diketahui sama bapak, orang tua Ayu. Diketahui sama bapak. Saya lihat di HP-nya kan ada itu. Dia sedang di ini ulang tahun ibu mertua di puncak, sebelumnya ke Bandung, sebelumnya ke Anyar. Terkait ini ya jeng-jeng itu beberapa poya itu. Setelah mengetahui itu bapak sendiri sebagai orang tua kandungnya Ayu dapat juga dibagi sama Ayu nggak sih Pak? Enggak. Ya tadi kan disampaikan sama istri saya. Setiap bulan 500, 700 ya itu gaji dia. Yang baru masuk itu. Nah, saya nggak pernah minta. Masih saya langsung ke dia, nggak pernah. Supaya keluarga saya ulang tahun, nggak pernah saya dapatkan. Ya, turun lagi di kepolisian ini, dan saya meminta juga kepada pihak setelah mendorong segera proses penyelidikan ini. Apa yang Bapak rasakan? Apakah Bapak merasa sakit hati dengan Ayu atau dengan Andika dengan kejadian ini, Pak? Mas, handphonenya Mas dari sini aja, supaya jangan palangin kamera saya. Yang jelas Andika. Rencana sih dari pihak orang tuanya Yang Bapak harapkan Yang Bapak harapkan itu sebagai seorang ayah. soal proses. Kita ada berapa pertanyaan? Ada 18 pertanyaan. Sekitar apa saja dan mungkin akan bertemu pihak asal terkait Pak, kronologis, Bapak minta penangguhan penahanan juga terkait kepada adanya Ayu. Mungkin tanda seperti apa? tangannya. Alasannya apa? Minta penangguhan penahanan. Diminta dari pihak mereka untuk tanda tangan sebagai orang tua penjamin segala macam dan untuk bisa mengganti Ada pesan-pesan mau disampaikan nggak Pak? Kalau misalnya pihak asal nanti menonton ini Pak? Andika dan Ayu ya, dan orang tua sebagai penjamin. kita pasrah aja lah. Mungkin nanti ada pemeriksaan yang keadilan juga ya terlapor kalau kurang jelas. Ya, karena dari beberapa Tadi sudah sempat ke Polres Tangsel Pak, sudah bertemu keluarga Ayu. ibu dan juga ibu juga sempat ke WA tapi Mungkin besok tidak bisa mengakses itu. Jadi WA-nya Sekarang berarti nggak ada komunikasi sama Andika juga ya Pak ya? tidak bisa diakses itu. Mau nanya kabar Terima Terima kasih banyak Bapak. ya. Terima kasih banyak ya Bapak ya. Bapak pihak sehat-sehat keluarga ya. untuk WA ke nomornya Naik Mbak Ayu semua kan? sudah tidak bisa. Terkait itu dari pihak keluarga kan meminta supaya permohonan penangguhan penahanan itu bisa diberikan dan diberikan atas dari kebijakan dari Polres Tangerang Selatan ya. Jadi saya juga komunikasi dengan pihak pimpinan dari penyidik dan juga saya juga sudah bersurat dari Kapolres supaya diberikan penangguhan penahanan karena kita juga nanti di tanggal 6 itu keterkaitan permasalahan ini kita melakukan adanya gugatan PMH ini untuk kita fokuskan supaya Mbak Ayu juga hadir di saat persidangan. Selain itu mungkin ada alasan lain Bang untuk penangguhan penahanan ini? Alasan lain dari orang tuanya sudah menyampaikan supaya artinya ini proses perjalanan perkara ini bisa kita kawal, Mbak Ayunya bisa hadir dalam proses gugatan. Dan kalau orang tuanya mungkin kangen, pengen jumpa, minta dibantu untuk dibuatkan surat penangguhan penahanan. Dan kemarin kita sudah persiapkan dan besok kita kirimkan dan kita insya Allah jumpa dengan pimpinan penyidik di sana. Mudah-mudahan kebijakan itu bisa diterima oleh pihak. Bang tadi sempat ke Polres Tangsel juga, alasannya mungkin apa tadi Bang? Nggak jadi dan langsung ke sini tadi Bang? Informasi dari rekan di sana, rekan dari pihak kepolisian menyampaikan agenda ditunda hari ini akan dilanjutkan besok. Gitu. Jadi maju. Bang melihat kedua orang tua Ayu yang terpukul dengan keadaan ini Bang, Ya. mungkin pihak Andika sendiri Bang, akhirnya saat ini kalau mau dibilang melarikan diri atau seperti apa Bang? Terkait itu saya belum memahami ya, Andika ini setelah adanya permasalahan ini tidak aktif untuk komunikasi baik dengan orang tua Ayu maupun dengan Ayu. Saya juga nggak tahu permasalahan apa. Yang jelas
sini bukannya saudara Andika ini harusnya berkomunikasi, artinya membantu terkait permasalahan ini, tetapi sampai saat ini belum ada komunikasi maupun kepada orang tua maupun kepada Ayunya sendiri. Oke Bang, tadi dimintai keterangan di dalam, mungkin Bang tadi seperti apa tadi Bang prosesnya? Terkait proses pemeriksaan tadi, terkait kronologisnya, terus kemudian permasalahannya serta tanda tangan, dan juga terkait WA-nya yang tidak bisa dikomunikasikan atau tidak bisa diakses. Oke. Terkait dengan akses ilegal akses dan mungkin pengambilan barang secara paksa, mungkin tadi juga sempat ditanyakan sama pihak ya, atau betul. seperti Karena apa? berkaitan dengan laporan kami yang terkait perampasan. Ini kita post main ya. Ini Bunda masih lama deh ini. Bunda makanannya enak Bun, murah lagi. Oke. Kemarin katanya mau jenguk kamar, mungkin seperti apa Dok? Belum bisa jenguk Pak Amar masih DNK, jadi belum tidak boleh kunjungan. Cuma baru bisa video call dari rumah, itu pun juga bukan saya yang daftar, harus adiknya yang daftar. Gitu loh. Jadi bisa jenguk sama sekali. Tapi udah kangen banget juga ya sama kamar ya? Hah? Jadi udah? Enggak, belum. Jadi belum. Komunikasi terakhir mungkin seperti apa dan keadaan seperti apa Amar di sana? Komunikasi terakhir kemarin di sidang pertama kan kita sempat ada ya cuma bilang semangat doang udah gitu, karena kan emang mau sidang kan, jadi nggak bisa ngobrol lama juga gitu. Oh bener kok mau ya rencananya enggak, rencana itu kan baru rencana enggak kok, nantilah pokoknya fokus ke sidang dulu lah gitu kan. Sidangnya juga terakhir kemarin sidang pertama, terus pihak PH sama pihak jaksa maunya yang Amar secara offline bukan online gitu. Jadi ya mungkinnya lagi dibicarakan kali ya sama instansi mereka. Pokoknya intinya PH minta, Bang Amar pun minta di offline. Tapi sejauh ini memang dokter sendiri masih percaya sama Bang Amar ya, soal kejadian kemarin pun masih tetap percaya ya? Percaya dong. Ya? Yes. Mungkin ada pesan-pesan Kalau udah bisa dikunjungi pasti aku kesana. Katanya sih 3 bulan ya. Tapi mudah-mudahan sidangnya offline, Bang Amar dibawa ke Jakarta, jadi kan nggak perlu kesana. Oke, baik, terima kasih banyak dokter. Bunda. Jangan maju dong. Jangan maju. Bunda. Ibu. Ibu, sehat-sehat ya Bu. Nah Ibu, Bunda. Oke, Bunda. Mungkin sedikit Bunda soal akhirnya Ayu sudah ditahan Bunda, terkait laporan Bunda mungkin seperti apa nih Bu? Ya, semua proses hukum kan ada proses hukum yang memang dari bulan Mei kan aku udah melaporkan. Jadi kalau sekarang ini Juli, Agustus, September, Oktober 5 bulan ditahan kan bukan proses yang maksudnya ya ada prosesnya ya. Aku tidak pernah berpikir tadinya sampai sejauh ini kalau nggak beliau sendiri yang memang membuka aibnya sendiri kan gitu. Kalau aku dari dulu selalu ingin proses yang datang baik-baik, bicarakan gimana mau bayar atau apa, aku selalu begitu. Bagi aku cara-cara begini tuh cara-cara paling terakhir, dan dia sendiri yang membuka aibnya sendiri ya, dan bilang siap bahwa akan mengikuti prosesnya dan menerima apapun konsekuensinya, ya mungkin ini salah satu. Bunda, hari ini orang tuanya menjadi saksi juga ya, menjadi Ya, bagiannya juga. Mereka mengakui kesalahannya. Mungkin Bunda meresponnya seperti apa sih? Aku belum lihat, jujur Mas, aku tuh memang belum lihat apa orang tuanya satu sih. Orang tuanya Ayu, orang tuanya Aku Ayu. belum lihat ya isinya. Ya yang jelas orang tua pasti akan ngebelain anaknya ya. Tapi aku juga nggak mau komen di situ karena aku juga belum lihat apa yang orang tuanya bicarakan. Yang jelas ya biarkan kuasa hukum aku yang mengawal kasus ini, karena aku juga lagi banyak pekerjaan lagi. Bunda, tadi orang tuanya sempat mengatakan ini di highlight haru biru tadi, katanya Ayu itu juga dimanfaatkan oleh suaminya Andika terkait dengan penggunaan penggelapan dana itu. Ayu
kata orang tuanya Ayu dimanfaatkan suaminya, ya itu biar menjadi urusan keluarga mereka. Karena balik lagi aku di sini nggak mau berkomentar yang bukan luar kuasa aku ya. Oke, tapi cuma yang hal lucu buat aku adalah memang kita itu akan berkumpul dengan orang yang di lingkungan yang akan sama-sama kita gitu ya. Salah satu contoh, aku bersyukur punya kuasa hukum yang luar biasa bijaksana menanggapi kasus ini dan semua harus on the track, gak boleh ngomong sesuatu yang ngasal ya. Kemarin juga kan ada berita-berita lagi yang ada orang beberapa yang datang ke sini, ada kasus yang apa tuh ya. Makanya aku bingung kok aku dilaporinnya di fitnah-fitnah kasus-kasus lain. Oh ternyata buat bikin ini supaya burem kasusnya gitu ya. Ternyata kita lagi selidiki juga dengan korban-korban yang datang ke sini, apa mbaknya itu masuk nggak ke dalam sindikat tersebut gitu. Jadi makanya aku bilang oh kesini nih arahnya gitu. Yang jelas ini pengacara buat kuasa hukumnya memang mungkin orang pinter-pinter pasti kuasa hukumnya, tapi sayang sekali nggak punya hati nurani. Karena lucu di saat mereka bilang harus sampai Mbak A seperti kliennya, harus jadi tersangka juga. Kalau kuasa hukum yang benar ya, udah tahu kliennya salah, kliennya berbuat jahat, kliennya berbuat tidak baik, dengan saya yang sudah begitu baiknya dengan kliennya, kita juga pada saat dia ketawa tidak memakai kekerasan, seharusnya bukan itu yang kita kuasa hukumnya ucapkan. Kuasa hukumnya banyak bagus-bagus ya, tapi tidak punya hati nurani. Lebih ke harus membicarakan orang pokoknya supaya jadi harus fitnah ini itu supaya laporannya dicatat. Itu kurang etis ya. Belajar lebih lebih baik lagi dalam mempunyai hati nurani pada orang lain. Jangan sampai bahasanya yang sampai kuasa hukum aku bilang ini mau udah ngaco bun katanya Mbak gitu ya, kok mau tersangkakan orang di atas dia yang nyakitin mbaknya, yang mencuri mbaknya, yang A sampai Z itu mbaknya. Terus aku kenapa ya kalau mau baik-baik dari awal sebelum show di TV baik datang aja ke aku minta maaf yang tulus, yuk kuasa hukumnya gitu ya, datang, jangan sekarang baru minta ketemu gitu loh. Di awal kenapa harus show kemana-mana ya, datang baik-baik. Kalau memang bener mau kliennya bebas dari masalah hukum ya, siapa orang manusia yang kalau ada orang mengetuk pintunya dengan baik, mau menyelesaikan dengan baik, tidak mau. Kalau manusia punya akal dan hati nurani, insya Allah mau. Tapi dengan cara yang dilakukan sekarang, menurut aku ini udah aneh, udah tidak sesuai dengan substansi permasalahan. Terkait dengan dia meminta penangguhan penahanan mungkin seperti apa Bunda? Gimana? Terus tenangin dirinya gimana? Dan support Mas Anang itu kayak gimana? Aku nggak stres yang masalah. Aku stresnya tuh pertama cuma ya uangku hilang satu, kedua orang yang kita percaya udah lama kerja walaupun nggak selamanya megang uang ya, dia selamanya dari packing apa tuh kan kita punya kedekatan ya gitu. Dan aku bingungnya kita menyelamatkan dia supaya anaknya nggak melihat jejak digital ini, dia sendiri yang membongkarnya gitu. Jadi ya udah itu aja sih. Kalau stres karena dianya kenapa harus stres? Oke.